Bincang Bisnis. Mitra bisnis, tahukah Anda, denim merupakan salah satu barang fashion yang tidak pernah ketinggalan zaman dan dipakai oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, orang tua, dari pedagang sampai artis kelas Hollywood. Di Indonesia sendiri, perkembangan denim, khususnya jeans, dalam beberapa tahun belakangan sangat pesat. Karena itu, Bincang Bisnis Pas FM hari ini akan membahas tentang komunitas denim terbesar di Indonesia, yaitu Darahku Biru, yang merupakan majalah dan forum online yang berfungsi sebagai sebuah wadah untuk para pecinta denim tanah air. Nah, seperti apakah komunitas denim terbesar di Indonesia, Darahku Biru ini? Bersama saya, Mary Agustin, Bincang Bisnis Pas FM, kali ini menghadirkan Dires Zender, co-founder Darahku Biru, dan Panca Hidayat, Chief Revenue Officer Darahku Biru. Mas Dires dan Mas Panca, terima kasih sudah hadir di Pas FM untuk kesempatan hari ini dalam program Bincang Bisnis Pas FM. Bisa langsung diceritakan gimana sih awal mulanya membangun forum entusias denim Darahku Biru ini? Jadi sebenarnya kalau kita bangun komunitas sudah dari tahun 2009, itu kita mulai dari online-nya dulu. Di tahun 2009 kita bikin website, bikin forum online, terus partner saya, Panca, itu ngurusin di komunitas di offline-nya. Jadi kayak gimana caranya dia ngumpulin member-member community, terus bikin gathering, sampai akhirnya di tahun 2009 kita bikin event juga gitu. Namanya Wall of Fate yang sampai sekarang masih kita jalanin sih. Tapi kenapa memilih fokus di denim, Mas? Sebenarnya sih kalau Darahku Biru sekarang kita nggak terlalu fokus lagi bukan nggak terlalu fokus ya, emang awalnya di denim tapi sekarang udah ngelebar kemana-mana sih ke men's lifestyle lah. Cuman awalnya kita coba di denim itu karena dulu belum ada yang bahas di Indonesia, belum ada yang bahas, dan ternyata yang tertarik itu banyak banget. Jadi akhirnya ya kita coba ini aja sih, kita coba share knowledge tentang denim. Ternyata orangnya banyak yang interest dan ya akhirnya jadi pada ngumpul gitu sih. Karena juga kalau dibilang sih sebenarnya denim itu ceritanya seru karena dia itu bahan kain yang udah sekitar 100 tahunan dan masih dipakai sampai sekarang dan masih relevan gitu. Jadi itu ceritanya seru, histori di baliknya juga seru, jadi banyak yang bisa diperbincangkan sih kayak gitu. Nah, gimana tuh untuk membesarkan komunitas itu sehingga bisa seperti saat ini? Apa fundamental yang harus dilakukan marketer, brand owner supaya bisa membangun sebuah komunitas? Sebenarnya kalau bangun community itu ya dari satu interest dulu sih, interestnya apa, dari situ kita coba saling sharing knowledge aja. Dan kalau dibilang sih sekarang ya bikin komunitas tuh udah lebih mudah karena udah banyak udah banyak fasilitasnya gitu. Kayak misalnya kita ngomongin ada WhatsApp group yang paling gampang ya, atau ada Facebook page. Kalau dulu kan kita sama sekali nggak pakai kayak gitu kan. Kita bikin website sendiri, bikin forum sendiri. Kalau sekarang sih udah mudah banget, dan intinya sih di awal emang harus memancing supaya si anggota komunitasnya ini aktif dalam arti ngejawab-jawabin atau saling nge-share. Ya awalnya emang si foundernya emang harus benar-benar menyulut api keseruan gitu di dalam si komunitasnya. Jadinya lama-lama nanti orang-orang yang di sana juga jadi berkembang, terus setelah berkembang ya mereka bakal jadi nge-share macam-macam gitu dan mengajak teman-teman yang lain. Sudah berapa tuh, Mas, total keanggotaan di Darahku Biru sampai saat ini? Kalau di forum sendiri sih kita punya registered member ada sekitar 30 ribuan. Terus kita punya event juga. Mungkin kalau yang event ini juga ada, bisa kelihatan lah. Maksudnya kan yang datang itu pasti member si Darahku Biru juga. Ya mungkin kalau event bakal bisa lebih jelasin sama partner saya nih. Oke, saya ke Mas Panca sekarang. Mas, melanjutkan apa yang disampaikan Mas Dires tadi ya. Gimana sih akhirnya Darahku Biru ini memaintain engagement user di komunitas agar selalu aktif setiap harinya? Jadi gini sih sebenarnya kalau community di zaman dulu sama sebelum era sosial media sama sekarang pas era sosial media itu lumayan beda treatmentnya. Kalau dulu itu memang untuk maintain sebuah community itu memang harus offline banget. Jadi memang namanya gathering itu harus rutin tiap bulan atau bahkan tiap minggu, dari baik yang gathering sifatnya besar atau gathering yang sifatnya kecil-kecil per kelompok gitu. Cuman kalau sekarang kan karena eranya sudah digitalize semua ya, semua sudah bermain di sosial media, jadi memang kitanya juga harus hadir di sosial medianya itu. Jadi treatment sekarang itu lebih ke kita di sosial media itu berperannya sebagai manusia, sebagai orang. Jadi komunikasi yang terbentuk di sosial media itu dua arah. Ketika sebuah member atau audience kita komen atau nge-like di konten yang sudah kita sajikan di sosial media, kita juga harus hadir di situ. Jadi memang agak beda sih treatment untuk memaintain sebuah community ketika dulu pre-sosial media sama sekarang pada saat era sosial media.
Oke, dan Mas Panca gimana juga nih interaksi dalam sebuah komunitas yang notabene berjualan untuk produk yang sama? Apa nggak terjadi persaingan gitu di dalamnya? Jadi gini, kalau misalkan dibilang persaingan, kompetisi itu pasti ada, tapi itu tahapannya hanya di awal saja. Jadi yang terbentuk itu behaviornya pasti di awal itu ada kompetisi, cuman pada akhirnya mereka itu berkompetisi untuk lebih membesarkan si komunitinya itu sendiri, membesarkan komunitasnya itu sendiri, ekosistemnya sendiri, atau brandnya itu sendiri. Jadi jatuhnya lebih ke knowledge enrichment gitu yang terjadi. Walaupun pada awalnya tetap ada kompetisi. Karena kan kalau kita sebagai makhluk sosial ya pasti ada kompetisi lah dalam bentuk apapun itu. Cuman kalau di community di Darahku Biru, kita bertanggung jawab menjaga dan meramaikan dan juga nurturing the community gitu. Karena selama 10 tahun Darahku Biru bergerak sebagai komunitas, sebagai media, akhirnya kita menemukan bahwa yang kita rawat nih bukan cuma sekedar komunitas atau media, tapi yang kita rawat sudah besar lagi sebuah ekosistem. Tapi industri denim sekarang ini seperti apa sih Mas? Kalau kita lihat tren mode fashion mungkin bisa dikatakan berubah-ubah kan setiap tahunnya? Bisa dibilang denim itu termasuk salah satu industri yang cukup tidak begitu bergantung sama siklus ya. Kayak kita lihat semua orang pakai denim itu tidak bergantung tren. Saya pakai denim dari kecil, jadi bapak-bapak juga masih denim. Dan itu tercermin juga di industri lokal brand denim itu sendiri. Jadi banyak brand-brand denim yang memang sudah menjadi loyal customer dari Darahku Biru itu adalah sudah lebih dari 10 tahun. Dan mereka bisa bertahan untuk selama waktu yang panjang itu bahkan di masa-masa pandemik seperti ini. Denim bisa dibilang essential lah kalau yang kita lihat denim itu sebenarnya essential fashion item gitu. Cuman memang di dalam denimnya itu sendiri ada classes-nya kan, ada yang mass production, terus ada yang boutique denim atau memang ada yang local brand denim dan lain-lain. Oke, nah untuk tipe denim seperti apa yang sebenarnya menjadi ketertarikan masyarakat saat ini? Kalau tipe sebenarnya kalau di denim sendiri itu kita bilangnya raw denim. Jadi ada satu tipe celana jeans yang memang masih bisa dibilang dia dari pabrikannya itu tidak dicuci. Kan terkadang ngelihat nih ada ketika misalkan beli celana jeans di toko tuh ada yang udah ada pudar atau ada yang masih biru gelap banget. Nah, kalau di Darahku Biru karena kita itu menghargai denim itu sebagai bagian dari fashion kita biasanya komunitas kita lebih tertarik untuk membeli warna jeans tuh yang masih raw lah, ibaratnya masih mentah gitu. Kalau kita bilangnya raw denim, cuman ya agak susah sih mendefinisikan raw denim itu seperti apa. Oke Mas Dires, Mas Panca, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini pada Bincang Bisnis Pas FM di bagian selanjutnya. Nah, mitra bisnis untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang komunitas denim terbesar di Indonesia, Darahku Biru ini, tetaplah bersama kami pada Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis. Bincang Bisnis. Bincang Bisnis bagian kedua masih menghadirkan Dires Zender, co-founder Darahku Biru, dan Panca Hidayat, Chief Revenue Officer Darahku Biru. Seperti yang sudah disampaikan pada Bincang Bisnis Pas FM sesi sebelumnya, Darahku Biru hadir menjadi sebuah komunitas yang identik dengan denim. Kecintaan founder akan denim ini menjadi awal mula komunitas ini berdiri. Saat pertama kali didirikan, komunitas ini membahas mengenai perkembangan, sejarah, cara pembuatan, dan juga gaya yang dapat dihasilkan dari denim. Namun, seiring berjalannya waktu, komunitas ini pun bukan hanya membahas fashion denim saja, tapi juga melebar kepada gaya hidup pria. Baik, Mas Dires, Mas Panca, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita untuk hari ini. Mas Panca, kalau melihat pandemi sekarang ini, gimana tuh situasi bisnis industri denim sejak pandemi ini? Gimana juga traffic di forum? Kalau kita bicara transaksional, pasti semua transaksional turun. Cuman transaksional yang turun adalah transaksional yang sangat bergantung sama offline. Jadi bagi para pemilik brand yang memang ketergantungan sama transaksi offline-nya tinggi, mereka pasti akan lumayan pusing dan mereka harus putar otak. Putar otaknya kemana? Ke digital. Jadi semua harus digitalize. Dari penjualannya, dari teknik marketingnya, teknik komunikasinya, semua harus di platform digital gitu. Oke, kalau untuk pagelaran Wall of Fates, seperti apa update penyelenggaraannya untuk tahun ini, Mas? Jadi gini, Wall of Fates kita tahun ini yang paling dekat kita ada konsep baru namanya Wall Online Fates. Jadi memang itu sebuah new format yang kita hadirkan kepada para audiens kita untuk tetap bisa merasakan ambience Wall of Fates yang offline. Karena kan kita semua sama-sama tahu lah bahwa kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk menggelar sebuah activity yang offline, apalagi bazar atau denim market atau festival gitu kan. Maka dari itu kita berpikir kemarin, gimana kalau kita shifting semua ke online. Kita shifting semua ke online sambil
sambil kita wait and see nih. Kita sih tetap optimis ya, harapannya mungkin pada akhir tahun kita tetap bisa ngejalanin event offline tersebut. Cuman untuk mengisi sekarang kita bikin isi Wall Online Fest, semuanya kita bilang Wall Online Fest in new format, the usual way in unusual way. Kapan tuh akan berlangsung event Wall Online Fest ini Mas Panca? Itu akan berlangsung mulai 20 Agustus. Itu sampai 7 September. Jadi Wall Online Fest ini konsepnya lumayan unik ya. Kita bikin sebuah series of event. Biasanya bazar itu hanya dilakukan sekitar 3-4 hari. Tapi karena ini online, jadi memang kita coba deliver kontennya tuh bisa lebih banyak lagi dengan reach yang bisa lebih masif lagi. Jadi konten-kontennya tuh macam-macam. Kita ada talks nanti online, terus kita ada webinar online, kita ada classes online, kita ada music performance juga online, dan termasuk juga marketnya kita taruh di online juga. Kita kerjasama sama salah satu marketplace di Indonesia. Oke, terus gimana tuh proses transaksi nantinya, Mas? Jadi gini, kalau Wall Online Fest sebenarnya untuk menjadi partisipan atau menjadi merchant di Wall Online Fest itu kita open for free. Tinggal registrasi, tinggal hubungi ke kita kalau memang pengen bergabung di Wall Online Fest kita itu. Dan nanti semua transaksinya berlangsungnya di marketplace ya, kayak kita belanja di all shop aja gitu. Nanti kita masuk ke halamannya, di situ ada brand listnya, berbagai macam brand list yang kita punya, ada sekitar 70-an brand list yang kita punya. Terus juga nanti di platform itu juga kita deliver konten yang memang kita punya. Jadi kayak yang saya bilang tadi, kita akan ada konten seperti online talk, session, classes, terus ada music performance, art performance. Nanti kita semua show-nya kita delivernya di online platform. Berapa merchant yang ditargetkan untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan event kali ini, Mas? Kita 70 sampai 100 merchant. Sekarang kita sudah di angka 70 yang sudah reach. Jadi bisa langsung dilihat di Instagram kita, di Wall of Fest, dan juga bisa dilihat di Instagram kita juga di Darahku Biru. Nanti semua informasi yang berkaitan dengan Wall of Fest atau berkaitan dengan Darahku Biru juga pasti kita deliver di sana semua. Jangan lupa untuk belanja di Wall of Fest nanti tanggal 4 sampai tanggal 7 September. Banyak yang kita tawarkan di situ. Kita nawarin brand, kita nawarin discount, kita nawarin konten, musik performance, segala macam hiburan. Itu kita tawarin semua di sana. Oke, terima kasih Mas Dires, Mas Panca atas waktu dan perbincangannya kali ini di Bincang Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Dires Zender, co-founder Darahku Biru, dan Panca Hidayat, Chief Revenue Officer Darahku Biru. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar Bincang Bisnis hari ini, silakan telepon atau WhatsApp ke 633-9160. Sekali lagi 633-9160, atau bisa juga follow Instagram kami di @pasfm.jakarta. Saya Mary Agustin. Bincang Bisnis.